Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Wahyu Astuti, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 4. Kali ini kita akan membahas tentang kolaboratif. Menurut Lindeke dan Sieger tahun 2005, kolaborasi adalah suatu proses yang kompleks yang menuntut berbagai pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Collaborative governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat dan mampu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktural horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Dalam kolaboratif, harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dan dalam menghasilkan nilai tambah, serta untuk ikut serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Memiliki 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga yaitu mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses dalam menjalin kolaboratif. Yang pertama yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua face-to-face dialog, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan sesama. Yang keempat yaitu pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi. Dan poin kelima menetapkan outcome. Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance yaitu yang pertama kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, dan yang terakhir formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antar entitas publik. Dan faktor yang menghambat yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik dalam suatu pemerintahan. Mengapa WOG digunakan? Faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan dari faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Keuntungan praktek WOG ada 4. Yang pertama outcome fokus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K atau L sektoral secara masing-masing. Yang kedua boundary spending, atau implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Tantangan praktek WOG, yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Selanjutnya yaitu panduan perilaku dari kolaboratif.
Yang pertama yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Panduan perilaku yang kedua yaitu pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai dalam suatu organisasi. Yang ketiga, masalah dalam organisasi dibahas transparan. Berikutlah penjelasan dari saya tentang kolaboratif. Sampai berjumpa di penjelasan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.